Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat GKJ Season City dimanapun Anda berada. Shalom. Shalom. Pagi hari ini kita mau datang, mau menyembah Tuhan. Karena Dia Allah yang hidup, Dia Juru Selamat kita. Kita mau katakan Tuhan, kami mau datang, mau menyembah, memuliakan nama-Mu. Kau Allah yang luar biasa. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Bapakku datang menyembah. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih selalu ada bersama kami dalam segala situasi kehidupan kami. Kami mau datang padamu Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Percaya Kau ada bagiku. Kami tidak takut. Tak usah ku takut, sebab Kau beserta kami Tuhan. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Di hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang hebat, Tuhan kami. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah kami takut Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa
perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya. Thank you Lord. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang hebat Tuhan, Allah yang perkasa Tuhan kami. Bapa kami di surga Tuhan, ucap syukur kepadamu Tuhan. Kami percaya kasih-Mu tidak pernah hilang dari setiap kami Tuhan. Tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Itu semata-mata karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan sampai saat ini Tuhan kami ada Tuhan. Itu karena kemurahan-Mu dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa di tengah situasi yang sulit saat ini Tuhan, kami tidak pernah meninggalkan Engkau ya Tuhan. Kami tetap dekat dengan-Mu, bersandar kepadamu di dalam hidup setiap kami ya Tuhan. Tuhan ini kami Tuhan, lingkupi kami dengan kasih-Mu, kekuatan daripada-Mu, penghiburan daripada-Mu bagi setiap kami Tuhan, agar kami tetap kuat di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami Tuhan, dari awal, petengah sampai akhir dalam kuasa-Mu Tuhan. Engkau urapi setiap kami Tuhan. Firman akan ditaburkan sehingga setiap kami Tuhan menikmati firman-Mu, sehingga kami boleh melakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Amin, amin. Tuhan, pujian kami naikkan, kami agungkan kepadamu Tuhan, sehingga kami boleh memuji menyembah Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur bagi-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Bapak Ibu masih dalam sikap berdiri, saya mengajak kita untuk mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Bersama dengan segala umat di segala tempat dan zaman, mari kita mengakui iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, masih semangat memuji nama Tuhan? Mari kita bangkit berdiri. Kita mau katakan Yesuslah pokok kehidupan kita. Haleluya.
Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Oh, 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 oh. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Kan berkuat. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cinta semua. Oh, 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 oh. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Biarlah pujian ini mempersiapkan diri kita untuk menyambut firman-Nya. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku
hatiku, Tuhan, ku dengar Selamat hari Minggu, jemaat Gereja Kristen Jakarta yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Allah. Terima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan berjumpa dengan saudara-saudara seiman. Terpuji Tuhan, muliakan Tuhan. Kita akan bersama-sama mendalami firman Tuhan dengan tema kaya dalam hati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terpuji Engkau Allah yang hidup. Terpuji Engkau Allah yang beranugerah. Terpuji Engkau Tuhan yang menghidupkan dan yang terus menopang hidup kami. Tuhan, hari ini saudara bersaudara dalam iman, saudara bersaudara di Gereja Kristen Jakarta, kami bersama-sama mau mendalami firman-Mu, mau menundukkan diri kami untuk diperbarui oleh Tuhan. Masurkan nama-Mu Tuhan, muliakan nama-Mu Tuhan atas kami masing-masing. Biarlah kami masing-masing menjadi orang percaya yang makin serupa dengan Engkau, yang makin diperbaiki, dipulihkan, supaya gambaran kami menjadi seperti gambaran-Mu, ya Yesus, Allah yang telah menjadi manusia dengan kasih terajaib. Terpuji Engkau Tuhan, terpuji Engkau. Kami menyerahkan pendalaman kami, Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan, kami diubah, dibarui oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Mari kita baca Alkitab bersama-sama, diambil dari dua bagian. Pertama, dari Markus 12, ayat 41 sampai 44. Dan dari Amsal 28, ayat 22. Mari kita baca bersama-sama. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu, datanglah seorang janda miskin, yang miskin, dan dia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Amsal, orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Sekali lagi, orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Jemaat Tuhan, tema kita kaya dalam hati, kaya dalam hati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah Anda bahwa kekayaan tidak sama dengan persembahan banyak? Sederhana tidak sama dengan persembahan menjadi sederhana. Tidak sama dengan. Satu kali di satu gereja, saya mendengar pendeta seniornya mengatakan kepada jemaat, "Anda mau sumbang berapa gereja kita?" Saya kaget. Seorang gembala yang senior mengatakan, "You mau sumbang berapa gereja?" Karena jemaat, dalam kekagetan saya dengan perkataan mau sumbang berapa gereja, saya hari ini mau mengajak Anda bersama-sama memikirkan hari ini Anda memberi sumbangan atau memberi persembahan. Supaya lebih tajam, kita bandingkan dengan satu lagi, pajak. Saudara sedang memberi pajak, sumbangan atau persembahan? Pikirkan bersama-sama jemaat Tuhan. Memberi pajak, sumbangan, atau persembahan. Saya tahu persis, sumbangan menjadi sesuatu yang dikonotasikan dengan sukarela. Kalau di sekolah ada sumbangan wajib. Ada sumbangan sukarela.
dalam konteks tertentu, dalam banyak hal, kalau gereja menyebut sumbangan, artinya apa? Sukarela. Dan saya sedih dengan perkataan gembala itu, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa? Kalau sumbangan dikonotasikan dengan yang disumbang itu miskin, yang menyumbang itu kaya, berarti Anda kaya atau yang memberikan kaya, yang disumbang miskin. Yang memberikan berkelebihan, yang disumbang itu berkekurangan. Bayangkan kalau disebutkan dalam konteks gereja. Dan itu yang menjadikan hati saya hari itu. Bagaimana mungkin seorang gembala sudah melayani begitu lama dalam rumah Tuhan mengatakan, "You mau sumbang berapa gereja kepada jemaatnya?" Ya kalau kita dalami lebih lanjut jemaat Tuhan, artinya apakah? Yang punya gereja siapakah? Yang punya gereja siapakah? Kalau yang punya gereja adalah Tuhan, artinya apa? Tuhan miskin. Jemaatnya kaya. Sekarang jemaatnya berikan kepada gereja, kepada Allah yang miskin. Karena itulah saya khawatir dengan pemahaman ini. Tidak ada pertumbuhan dalam kerohanian jemaat. Tidak ada pertumbuhan dikatakan dalam gereja secara utuh. Kenapa? Kalau Anda mengerti persembahan sama dengan sumbangan, Anda salah kaprah. Jemaat GKJ, saya harap Anda lebih baik daripada gembala yang pernah saya dengar berkata seperti itu. Tapi pikirkan bersama-sama. Satu kejadian yang menyakitkan terjadi di tempat lain. Di satu tempat di Indonesia, izinkan saya tidak menyebutkan tempatnya. Hari itu gereja berkata, kita akan mengumpulkan sumbangan. Apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian adalah banyak orang memberikan sumbangan, memberikan banyak. Tapi lihat bersama-sama apa yang terjadi kemudian. Seorang yang memberikan sumbangan besar, hari itu mengalami kekecewaan dengan gereja. Usulnya ditolak. Ada tahu apa yang terjadi? Dengan serta-merta orang memberikan sumbangan ini segera berkata kepada bendahara, "Tolong you kembalikan uang saya." Anda mungkin berpikir, masa Pak? Seperti itu? Iya. Orang yang memberikan sumbangan itu berkata, "Tolong kembalikan uang saya." Dan lucunya hari itu adalah bendaharanya kembalikan. Anda bisa bayangkan? Kalau ini konsep persembahan, kalau ini pemikiran persembahan, apa artinya? Jemaat menjadi semena-mena dikatakan dengan persembahan. Bahkan minta balik. Kalau usulnya nggak diterima, tolong balikin sumbangan saya. Tolong balikin. Kalau hal itu saya yang ada di situ, Bapak Ibu, saya akan bilang kepada orang yang memberikan persembahan tersebut, "You kasih persembahan kepada siapa?" Kalau dia menjawab kepada Tuhan, saya akan mengatakan, kalau gitu minta kepada Tuhan, jangan minta kepada saya. Pikirkan jemaat Tuhan, Anda hari ini sedang memberi persembahan sebentar, atau Anda transfer persembahan kah, atau Anda transfer sumbangan atau pajak. Yang pasti Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang pasti adalah pajak itu kewajiban. Tidak taat, Anda dihukum. Jumlah sesuai aturan, dilakukan taat pajak namanya. Persembahan. Itu pelayanan. Sayangnya banyak orang memahami pelayanan sekedar, serelanya. Anda kehilangan makna, the meaning of service. Serve. Apa artinya persembahan? Apa artinya pelayanan? Bukankah pelayanan artinya adalah aku memberikan lebih tinggi lagi. Kalau kewajiban itu di sini, pelayanan itu di sini. Kurang dari kewajiban, Anda akan disu di perusahaan. Anda menyajikan kewajiban Anda di perusahaan, Anda hanya mendapatkan gaji. Tapi kalau Anda lebih, itu disebut pelayanan. Dan kalau Anda di gereja, memberikan lebih. Saya sangat sedih dengan banyak orang Kristen tidak latihan paduan suara berani nyanyi. Latihan puji-pujian sekedar. Bapak Ibu, satu kali saya diundang di satu tempat menjadi MC.
Pendetanya bilang begini, you nggak usah latihan lah, you kan sudah bagus. Saya sedih. Anda sedang entertain orang kah? Atau Anda sedang melayani Allah kah? Saya sedih. Dan saya berkata kepada pendeta tersebut, Koko, sorry. Justru karena di pelayanan maka saya harus latihan. Saya harus beri yang terbaik. Dan lagi kalau saya bagus, itu hanya mungkin kalau latihan dengan sungguh-sungguh, bukan? Jemaat, Anda melayani Tuhan ketika memberi persembahan. Tidak taat memberi persembahan, rohani Anda harus diperbaiki. Jumlah sesuai kerelaan dan sukacita memang. Tapi saya harus katakan Bapak Ibu, bagi rumah tangga saya adalah, saya berkata kepada istri, kepada anak-anak, paksa dirimu memberi. Paksa dirimu mempersembahkan milik kita. Kenapa? Bukan soal sukarela, bukan soal sukacita pertama-tama, tapi memaksa diri mencapai standar melayani Tuhan. Jemaat GKJ, saya harap engkau lebih baik daripada pikiran banyak orang mengenai persembahan. Saya harap kau lebih baik. Kenapa? Ini penting banget. Kalau dilihat bersama-sama konteks Markus 12 tadi, dimulai dari ayat 1 sampai 12, di situ ada seorang yang menyerahkan hartanya, dikatakan kepada orang-orang yang dipercayakan. Yang artinya jemaat Tuhan adalah kita ini hanya pengelola. Betul, dalam hal tertentu engkau adalah pemiliknya. Tapi dalam konteks dikatakan di hadapan Allah, engkau dan saya pengelola. Pengelola, engkau sudah dipercayai oleh Tuhan. Yang artinya adalah, kalau kau dipercayai banyak, dituntut banyak. Dipercayai sedikit, dituntut sedikit. Itu cara pikirnya. Bukan kalau kau banyak yang kau miliki, kau menjadi orang yang bisa semena-mena. No. Engkau salah mengerti persembahan. Kalau namamu tidak disebut dalam warta karena persembahanmu besar, kau tersinggung. Kalau namamu tidak diumumkan, dikatakan di depan banyak orang, engkau tersinggung. Engkau salah, jemaat. Kita salah di situ. Justru persembahan itu sepertinya menjadi diam-diam harusnya. Kenapa? Karena kau berikan dengan cintamu kepada Tuhan. Yang penting dia tahu. Yang penting Tuhan tahu. Engkau dipercayai Tuhan. Kalau kau dipercayai Tuhan, apakah engkau berharga untuk dipercayai? Saya katakan di dalam rumah tangga kami memberi persembahan dengan memaksa diri, Bapak Ibu. Satu kali persembahan kami makin banyak, saya berkata kepada istriku, hari ini persembahan kita ganti warna dari persembahan kita. Ketika istriku membagikan kepada anak-anak, dia istri yang baik, yang menghormati suaminya, dia mempercayai suaminya. Saya berkata, berkat Tuhan banyak. Lalu anak-anak diberikan persembahan, yang kecil nanya, kok sekarang warnanya beda, Pak? Dengan serta-merta istri yang baik itu mengatakan, Papa bilang berkat Tuhan banyak. Oh jemaat, berapa banyakkah berkat seorang marojahan? Tidak banyak kalau diukurkan dengan orang-orang. Maka saya mengatakan tadi, paksa diri untuk mencapai standar lebih tinggi pelayanan. Janganlah marojahan berkata sedang melayani Tuhan, padahal kewajiban pun gak nyampe. Celaka marojahan. Celaka keluarga marojahan. Kalau aku terus berkata melayani Tuhan, bahkan kewajiban saja tidak sampai. Jemaat Tuhan, mari kita dalami sedikit mengenai kata persembahan. Persembahan, dari kata sembah. Sembah. Kalau Anda mengerti kekaisaran kuno, kekaisaran Tiongkok kuno, apa yang terjadi kalau seorang raja disembah? Oh, kalau sampai raja disembah, kemudian seorang pelayan itu bisa melihat muka raja saja, itu sudah menjadi suatu kehormatan besar. Bahkan ketika dibacakan titah raja, tanpa rajanya ada, hanya ada cap di situ. Semua rakyat tertunduk. Kenapa? Rakyat rasa dihormati mendapatkan titah dari raja. Persembahan, apa artinya?
Sembah. Hadir dari hati yang menghamba. Hati yang menghamba. Yang tahu siapa Tuhan, siapa diri. Oh, dia pencipta, aku ini ciptaan. Dia maha, aku ini bukan siapa-siapa. Oh, dia berkata haleluya. Kalau aku dipercayai oleh Raja alam semesta. Persembahan, sembah. Timbul dari hati yang memahami dan mengalami anugerah Tuhan. Mengalami anugerah Tuhan. Pikirkan jemaat Tuhan. Semua harta milik kita adalah kepercayaan dari Allah. Keselamatan kita adalah anugerah Allah. Semua pemberian dari Tuhan. Apa yang mau dikatakan di sini, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan? Bandingkan. Semua yang kau miliki kepercayaan dari Tuhan. Keselamatan kita nggak mungkin kita beli dengan harta milik yang dipercayakan itu. Tapi sekarang lihat bersama-sama. Aku dianugerahi. Aku dipercayakan. Akankah aku dikatakan mencampakkan pemberinya? Mencampakkan Tuhan. Lalu aku bergirang-girang dikatakan dengan pemberiannya? Tidak. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Dan janganlah demikian. Persembahan, sembah. Aku mengalami anugerah Tuhan. Memahami anugerah Tuhan. Mengalami anugerah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Persembahan, sembah. Apa artinya? Penuh syukur dan sukacita. Karena dianugerahi dan dipercayai. Oh, dipercayai. Dipercayai. Anda masih terus mengingat pasti ketika orang Chinese kalau lagi makan, lagi pesta mamanya, lalu makan, lalu dilayani oleh orang di sebelahnya. Anda masih ingat? Beberapa orang Chinese akan membuat tangannya begini kan? Apa artinya ini? Beberapa orang berkata, oh terima kasih, kamsia, kamsia, kamsia. Bapak Ibu, bukan itu pertama-tama sebenarnya. Sekalipun sekarang orang berkata itu kamsia. Tapi ini sebenarnya artinya apakah? Dulu ada kaisar kuno, kaisar Tiongkok kuno, selalu mendapatkan kabar dari para pegawainya, dari para prajuritnya, bahwa semua rakyat baik-baik saja, semuanya baik-baik saja. Sampai satu kali dikatakan kaisar itu tidak tahan lagi, dia pakai pakaian rakyat jelata, pergi menemui rakyatnya. Supaya tidak ketahuan, dia memakai pakaian rakyat jelata. Prajuritnya ikut mendampinginya karena harus ada yang dikatakan yang mendampinginya. Dia kaisar. Kalau lagi makan bersama-sama di suatu tempat, di kedai, maka kaisar ini akan mengambilkan sesuatu dikatakan ke piring dari prajuritnya atau para pembantunya. Karena itu kaisar, maka ketika dilayani dikatakan oleh kaisar, mereka gentar, tangannya begini. Apa artinya? Kaisar tidak layak. Kaisar nggak usah. Kaisar jangan. Kenapa? Siapa aku sehingga kaisar menyendok sesuatu ke piringku? Anda bayangkan? Kaisar bertindak melayani dikatakan seorang hamba, seorang prajurit. Prajurit langsung tahu diri. Bayangkan dikatakan pencipta langit, bumi, alam semesta, penebus kita. Melakukan itu bagimu, beranugerah bagimu. Dia menjadi manusia bagimu, bagi kita. Apa terjadi kemudian? Kita orang kemudian menjadi orang yang ditebus. Sesudah ditebus, kita dipercayai oleh Tuhan melayaninya. Kita dipercayai Tuhan memberi persembahan. Maka saya berkata kepada anak-anak saya dan juga kepada banyak jemaat, tahukah kita, memberi persembahan memang harus sukacita dan sukarela. Tapi dalam konteks lain, aku harus berkata pada hari Minggu ini, paksa dirimu memberi persembahan. Paksa dirimu untuk rela. Paksa dirimu untuk sukacita. Kenapa? Kau perlu mengingat perbuatan Tuhan yang menebus. Perlu mengingat perbuatan Tuhan yang beranugerah. Karena itu jemaat Tuhan, sebenarnya apakah Tuhan meniadakan dikatakan jumlah? Tidak. Tidak. Tuhan melihat pemberian orang kaya, itu betul.
Tuhan melihat pemberian orang-orang sederhana itu betul. Tuhan tidak meniadakan jumlah. Jumlah pemberian orang kaya tidak ditiadakan, jumlah pemberian orang miskin itu tidak ditiadakan. Apa artinya? Tuhan menghargai keduanya. Tuhan hanya mau membandingkan di antara hati mereka, bukan? Hati janda ini yang memaksa diri memberi. Memaksa diri mempersembahkan. Memberi dari kekurangannya. Beberapa orang yang berada bisa dengan memberi persembahan seperti dipamer. Beberapa orang bisa bertindak seperti itu. Dan Tuhan sedang memperbandingkan dengan hati janda ini yang memberi dengan 2 peser begitu kecil. Mungkin hanya sekitar 2-3 ribu. Persembahan mereka, persembahan dia. Dia paksa. Itu merupakan makan dia hari itu. Dia paksa dirinya. Kenapa? Tuhan, Engkau percayai aku memberi persembahan. Haleluya. Haleluya. Amsal tadi mempertajam kita. Mempertajam pemikiran kita, Bapak Ibu. Ketika orang kaya dikatakan memberi jumlah tertentu, dan orang sederhana ini memberi jumlah tertentu, apa yang mau dikatakan oleh Tuhan di situ? Kenapa dia memperhatikan hati perempuan ini? Membandingkan dengan jumlah. Hatinya yang mengenal Allah itu. Hati orang kaya pun bisa mengenal Allah juga kok. Jadi bukan hanya jumlah hati perempuan ini yang dipuji, tapi hati yang seperti perempuan ini dipuji oleh Allah. Jadi kalau orang kaya memberi seperti hati perempuan ini, hati yang menyembah Tuhan, sama. Lagian jemaat Tuhan yang sedang mau diperbandingkan, salah satunya adalah kalau ada orang kaya protes, kenapa engkau hanya memuji orang miskin? Pertanyaannya adalah, jika engkau orang kaya, semiskin perempuan itu, masihkah engkau memberi persembahan? Andaikan engkau dan saya, semiskin perempuan ini, sesederhana perempuan ini, masihkah kau berani memberi persembahan? Itu sedang mau dikatakan di situ, Bapak Ibu. Yang artinya, Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, mari bersama-sama katakan, aku ingin punya hati seperti itu. Hati yang mengenal dan mengasihi Tuhan. Aku mau memiliki hati yang seperti itu, hati yang bersyukur. Aku ingin memiliki hati seperti itu, hati yang taat. Tuhan, maumu apa, Tuhan? Apapun katamu, aku mau lakukan. Jika makan hari ini harus kuberikan semua, kuberikan. Tuhan, aku mau, apa yang kau mau, aku mau lakukan. Itu artinya. Jemaat Tuhan, orang kaya memberi, haleluya. Orang sederhana memberi, haleluya. Jika hatinya sama, apa yang terjadi? Ini yang mau dikatakan oleh nats kita ini. Mari kita lakukan bagian kita masing-masing. Dengan hati yang sama karena kau mengenal Allah. Karena kau bersyukur, menyembah Tuhan. Satu kali, satu gereja sedang mau membangun rumah Tuhan. Mau dibongkar ulang rumah Tuhan itu, gereja itu. Apa yang terjadi hari itu? Pengkhotbah diundang berapi-api, lalu hari itu terjadi kumpulan persembahan. Pendeta yang melayani hari itu, gembala sidang, melihat jemaatnya yang memberikan emas, memberikan gelangnya, memberikan cek begitu banyak. Sampai kemudian pendeta terkaget, ada seorang anak muda pakai kruks berjalan ke depan memberi persembahan. Yang lain memberi apa yang dikenakannya. Tapi orang muda ini ngapain? Dia pakai kruks, sepatu biasa, pakaian biasa. Mau kasih apa anak muda ini? Sampai kemudian di depan peti persembahan terkagetlah pendeta ini karena anak muda itu melepaskan cincinnya dan
dia serahkan ke peti persembahan. Dia serahkan dan masukkan ke peti persembahan. Pendeta terharu. Tapi kemudian pendeta berkata, saya akan panggil nanti anak muda ini. Selesai kebaktian, anak muda itu dipanggil ke konsistori. Ketika dipanggil, gembala berkata, anak muda, engkau begitu mencintai Tuhan, kami bersyukur. Engkau pasti penerus gereja. Tapi anak muda, jemaat kita telah memberikan persembahan begitu banyak, dan pastilah itu Tuhan akan cukupkan kebutuhan pembangunan. Anak muda, ini cincin tadi kau berikan. Anak muda, aku tahu kau sangat mencintai Tuhan, tapi terimalah kembali cincinmu ini. Ambillah kembali. Kau lebih butuh daripada gereja kita. Anak muda itu terheran dengan pendeta itu, kemudian terkejut. Dan gembala pun terkejut. Karena reaksi orang muda itu adalah reaksi yang seharusnya dimiliki setiap orang Kristen. Anak muda itu mengatakan, Pastor, you don't understand. I didn't give my ring to you or to your church. No. Aku tidak berikan cincinku kepadamu atau kepada gereja. Bukan. I gave it to the Lord. I gave it to my Lord. Aku tidak memberikannya kepadamu atau kepada gereja. Aku berikan kepada Tuhan, Tuhanku, Tuhan kita. Jemaat, hey, ketika kau memberikan persembahan, bukan kepada gereja, bukan kepada majelis, bukan kepada pihak tertentu di dunia ini, tapi kau memberikannya kepada Tuhan. Dan dia melihat hatimu. Dan tahukah engkau, dia mengatakan dalam bidang lain yang dipercayai oleh janda itu juga. Andaikan hari ini aku tidak makan, aku tahu Tuhan akan pelihara hidupku. Andaikan hari ini tidak ada makanan, aku percaya dia yang pelihara burung adalah dia yang pelihara saya. Cuma engkau memberikan kepada Tuhan, kepada Allah yang begitu mengasihi kita. Mari, persembahkan hatimu, pikiranmu, apa yang ada padamu, demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan ingatlah, Tuhan yang berjanji membalasnya berkali lipat adalah Tuhan yang sama, yang melihat hatimu, yang kau siapkan hari ini, dengan sungguh-sungguh, memberi dengan hati yang kaya, karena engkau mengerti Tuhan memberi terlalu banyak bagimu. Anugerah keselamatan, berkat-berkat yang telah diberikan kepada setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika hamba-Mu memberitakan firman-Mu, mungkin 2-3 orang dari anak-anak-Mu sedang bergumul bagaimana memberi yang baik kepada Tuhan. Dan hari ini secara khusus Allah bicara kepada mereka. Tuhan, mari berbincang dengan mereka. Berbincang dengan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang beranugerah. Engkau Allah yang memberkati. Dan Engkau terus-menerus mencari hati yang percaya, mencari hati yang bersyukur, mencari hati yang menyembah. Oh Tuhan, ini kami. Ampuni kami kalau kami menyebutnya persembahan, tapi hati kami hanya memberi sumbangan. Ampuni kami mengatakan kami begitu mengasihi Tuhan, namun tidak sanggup mewujudkannya dalam tindakan-tindakan kecil seperti persembahan. Tuhan, ini kami, kasihani kami. Kami suka membicarakan persembahan, tapi kami tidak memberikan dengan benar. Hari ini, ampuni, kuduskan kami. Tuhan, hamba berdoa untuk GKJ,
Engkau mengasihi GKJ. Kau pernah melihatnya dengan jelas. Didirikan oleh orang-orang yang begitu mencintai Tuhan. Diteruskan oleh orang-orang mencintai Tuhan. Dan sekarang ada di banyak tempat karena ada orang-orang mencintai Tuhan. Tuhan, janganlah mereka luntur dalam cinta akan Tuhan. Janganlah mereka berhitung-hitung sampai kemudian mereka meninggalkan pelayanan semula, cinta mula-mula. Tapi sungguh Tuhan seperti perempuan itu yang sanggup berkata, Tuhan, kuberikan juga. Karena kasih setiamu lebih dari hidup, maka apapun yang ada padaku Tuhan, tidak akan pernah cukup sekalipun semuanya ku persembahkan. Karena kemurahan-Mu lebih dari hidup. Berkatilah Tuhan terus GKJ. Pimpinlah Tuhan terus GKJ. Berjalan dalam jalan-jalan kebenaran. Berkati ketua sinode. Berkati semua kelengkapan, badan kelengkapan. Berkati majelis di masing-masing wilayah. Biar sekali lagi mereka mengerti, mereka sedang berpersembahan, sembah Raja di Raja. Dan ingatkan setiap mereka Tuhan, Engkau Allah yang melihat hati yang kaya itu, kaya dengan cinta Tuhan itu. Engkau sendiri akan menambah-nambahkan berkat-berkat-Mu bagi setiap pribadi dengan hati seperti itu. Kau akan melimpahi mereka Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, ketentraman, salom itu ada pada mereka. Terpuji Engkau Bapa. Kami berseru berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara, saatnya kita memberikan persembahan. Mari kita siapkan yang terbaik yang kita punya untuk kita berikan kepada Tuhan. Mari memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sambil persembahan, mari kita menyanyikan pujian Tuhan Yesus baik. Dia baik, Dia Allah kita yang sungguh baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Mari jemaat katakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari
inilah persembahan kami. Kiranya boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami memberi dari yang kami punya Tuhan. Kiranya ini boleh menjadi kegunaan bagi pelebaran kerajaan Tuhan. Bagi pelayanan kerajaan Allah di muka bumi ini. Tuhan berkati semua tangan yang sudah memberi. Tuhan berkati bisnis mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka. Di segala bidang mereka kiranya mereka selalu mengingat Tuhan, mengucap syukur, dan selalu menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat warta sinode GKJ. Yang pertama mengenai kelas bimbingan pranikah. Syarat dan ketentuan bagi calon pasutri yang ingin melangsungkan pemberkatan nikah kudus di Gereja Kristen Jakarta dapat dilihat melalui akun Instagram Sinode GKJ yang tertera di layar kita masing-masing. Kelas Saya Murid Kristus atau SMK, kelas SMK 3 akan diadakan pada hari Kamis 3 Desember 2020 pukul 19.00 dengan tema Penghambat Berbuah Bagi Kristus, Setan dan Pengaruhnya bagian 2. Peserta Room 1 akan dilayani oleh Pendeta Bobby Mesak. Peserta Room 2 akan dilayani oleh Pendeta Fritz Octavianus. Kiranya seluruh peserta kelas SMK 3 dapat mempersiapkan diri dan hadir tepat waktu. Shalom orang tua sekalian. Firman Tuhan dalam Mazmur 127 ayat 4-5. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Anak-anak usia dini merupakan generasi yang perlu disiapkan untuk menjadi pemimpin kelak. Memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak usia dini merupakan cara yang tepat untuk menyiapkan mereka menghadapi tantangan di masa mendatang. Pendidikan sejatinya tidak dapat dihentikan oleh berbagai kesulitan seperti di masa pandemi COVID-19 ini. PAUD Kristen Imago Dei hadir untuk menjadi rekan sekerja Allah untuk mendidik, mengarahkan peserta didik agar menjadi pribadi yang sesuai dengan struktur dan arah menurut rancangan Allah di dalam seluruh aspek hidup untuk mendatangkan kebaikan bersama yang memuliakan Allah. Khususnya di masa pandemi ini, PAUD Kristen Imago Dei tetap setia bekerja sama dengan orang tua, memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik. Mari bergabung bersama kami. Bersama-sama kita membangun generasi berilmu, berkarakter Kristiani. Demikian Warta Sinode GKJ hari ini. Terima kasih atas perhatian jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dan kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat Gereja Kristen Jakarta yang sangat disayangi Tuhan Yesus, kembalilah ke dalam hidupmu setiap hari, lakukanlah aktivitas keseharianmu bersama Tuhan, tetap jadi berkat, dan jangan lupa jangkau jiwa bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan.
Oleh sebab itu mari kita mengarahkan hati kita, wajah kita, bahkan seluruh hidup kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Sesungguhnya sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Sesungguhnya keselamatan kekal dan kemenangan sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan sesungguhnya penyertaan dan persekutuan bersama Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk, ibadah kita selesai dan Tuhan Yesus memberkati.